Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin alladhi la yustajabu laha. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Ta'ala sama-sama mengumpulkan kita di dalam taqwa, di dalam iman, di dalam Islam, di dalam syiar, di dalam ilmu yang semuanya bersumber dari Allah, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan yang harus kita syukuri kepada Allah. Sebab perkumpulan kita di tempat seperti ini sesaatnya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Lebih baik dari apapun. Sesaatnya perkumpulan kita lebih baik daripada harta, lebih baik daripada tahta, lebih baik daripada apapun. Bagaimana tidak? Sedangkan malam hari ini kita disibukkan dengan Allah, kita disibukkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah majelis kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses. Tidak bukan dan tidak lain berkat dukungan daripada para alim ulama, dari para habaib, dari para kiai, baik aparatur pemerintahnya, bapak lurahnya, bapak RW-nya, bapak RT-nya, dan seluruh masyarakat yang ada di perkampungan ini. Mudah-mudahan semua mereka yang membantu acara ini, baik moral maupun material, baik tenaga maupun doa, Allah Ta'ala balas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat mereka, Allah permudah segala urusan mereka. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat di kampung ini yang hadir, yang berhalangan hadir, semua mendapatkan pahala yang sama dengan kita yang berkumpul. Dan juga mudah-mudahan yang terganggu dengan acara ini istirahatnya, yang terganggu tidurnya, yang terganggu waktunya, mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu maaf di hati mereka. Allah berikan kehangatan kepada mereka. Allah Ta'ala berikan afiah kepada mereka sekalian. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adibu auladakum bisulasi khisalin." Nabi berpesan kepada kita, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Lihat, ketahuilah bahwasannya lambang kebahagiaan dari orang tua adalah anak. Lambang keselamatan, lambang keagungan, semuanya kepada anak. Suksesnya anak, kesuksesan orang tua. Kemuliaan yang diraih oleh seorang anak adalah kemuliaan daripada orang tuanya. Dan Rasulullah pun mengatakan, kehancuran orang tua adalah kehancuran, kegagalan dalam mendidik anak-anaknya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan kepemimpinan yang paling berat adalah kepemimpinan bagi seorang laki-laki, yang mana ketika mereka menikah, saat itu tanggung jawab si wanita sepenuhnya kepada suaminya. Surga nerakanya aksesnya adalah suaminya. Dan seorang suami, seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya.
Lihat, Nabi Muhammad mengatakan berapa banyak orang-orang masuk surga karena anaknya, dan berapa banyak orang-orang masuk neraka karena anak-anaknya. Surga neraka kita anak kita, keselamatan kita anak kita, kemuliaan kita anak-anak kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada kita, adibu auladakum bisulasin salin, didik anak kamu, backup anak kamu, ajarkan kepada anak kamu 3 perkara. Kita ini semua yang hadir, kita semua anak. Biar kata menjadi orang tua, ini anak. Kita anak dari orang tua kita. Setiap kita berapapun usia kita, tetap kita seorang anak dari orang tua kita. Baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah wafat. Orang tua kita yang masih hidup, kita dituntut oleh Allah untuk berbakti kepada keduanya. Diwajibkan oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, ridhoku, kata Allah, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhoku, ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaanku, kata Allah, adalah kemurkaan kedua orang tua. Nabi Muhammad dalam Sahih Al-Bukhari beliau mengatakan, barang siapa orang bangun di pagi hari, ibadahnya kurang lebih, ibadahnya pas-pasan, tapi itu pagi dia bikin senang hati orang tuanya, dia bikin ridha orang tuanya. Seandainya dia meninggal itu hari, dia meninggal Allah ridha terhadap dia. Biar kata ibadahnya kurang lebih, tapi kalau orang tuanya ridha, seandainya dia meninggal Allah ridha terhadap dia. Dan barang siapa orang di pagi hari ibadahnya rajin, ibadahnya amalnya banyak, tapi itu hari dia bikin sakit hati orang tuanya, seandainya dia meninggal Allah murka terhadap dia. Ibadah beb, sholat beb, ngaji beb, hadir majelis ilmu beb, tapi kalau orang tuanya nggak ridha kepada dia, wallah tertolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan betapa besar keagungan daripada ridha kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, bakti, senengin, bahagiain. Bahkan dikatakan birru abaukum tabirru abnaukum. Bakti kamu kepada kedua orang tua kamu, maka besok kamu akan melahirkan anak yang berbakti kepada kamu. Jangan mimpi pengen punya anak soleh, punya anak soleha, punya anak yang nyenengin hati kita. Jangan mimpi kalau kita nggak bisa nyenengin orang tua kita. Kalau kita nggak bakti sama orang tua kita, jangan harap kita punya anak yang bakti sama kita. Karena tadinu tudan, kata Allah, apa yang kamu tanam kamu bakal panennya. Dulu kamu bakti sama orang tua kamu, anak kamu bakal bakti. Kita sayang sama istri kita, memuliakan istri kita, besok mantu kita bakal memuliakan anak perempuan kita. Kalau kita menelantarkan istri kita, besok anak laki-laki, anak perempuan kita ditelantarkan oleh suaminya. Kita berlaku tidak baik kepada istri kita, besok anak perempuan kita pun tidak akan berlaku perbaik oleh suaminya. Karena jadi nutudan kata Allah, apa yang kamu tanam kamu bakal panen. Waliyadzubillahi min dzalik. Orang tua kita masih hidup, ente mau senang, senangin orang tua. Ente punya hajat, kabulkan hajat orang tua ente. Ente punya problem, selesaikan problem orang tua ente, Allah bakal selesaikan problem ente. Ente mau tawasul, tawasul, tahu tawasul. Ada orang tawasul sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kata sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tawasul sama para wali-wali Allah. Yang mana kita bertawasul, berwasilah kepada mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, wala tabul, jangan sekali-kali engkau mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu amwat, mereka mati. Enggak, kata Allah. Bal ahya, mereka hidup. Yurzakun, kata Allah, dan aku memberikan rezeki kepada mereka. Itu para awliya wa shalihin, di kuburnya mereka hidup, memberikan manfaat kepada kita. Kita bertawasul kepada mereka. Tapi demi Allah, tawasul yang lebih mustajab adalah tawasul kita kepada kedua orang tua kita. Ada orang tawasul doa, wali-wali disebut semua. Hebat, bagus, ngalah barokah. Kata orang Jawanya apa? Ngalah barokah. Tapi sama orang tuanya nggak jalan Fatihah, cuma. Ada lagi orang maafin kadang, sama gurunya dia cium tangan bolak-balik. Sama gurunya dia cium tangan bolak-balik. Ya, kalau gurunya lewat, pada berdiri. Gurunya lewat, dia cium tangan bolak-balik. Tapi sama orang tuanya nggak begitu. Ini orang akalnya balik namanya.
Kalau kita sama guru kita bakti, sama orang tua kita harus lebih bakti lagi. Kalau kita sama guru kita taat, sama orang tua kita harus lebih taat lagi. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat ridhonya Allah, kuncinya gampang, orang tua kita. Enggak usah jauh-jauh. Beb, orang tua saya bukan wali, Beb. Orang tua saya bukan orang soleh, Beb. Orang tua saya bukan ahli ibadah, Beb. Orang tua saya bukan orang alim, Beb. Tetap kamu mau dapat ridhonya Allah, kunci pintunya mereka. Subhanallah, magam kedudukan daripada kedua orang tua kita. Bakti. Beb, kalau orang tua kita yang masih sudah meninggal gimana? Kalau orang tua kita yang sudah meninggal, kita dituntut harus lebih berbakti lagi. Tuh. Kalau yang masih hidup kita harus bakti. Kalau orang tua kita yang sudah meninggal, kita harus lebih berbakti lah. Bakti lagi. Double, Pak. Double, Bu. Ini banyak anak-anak sekarang udah ngelupain orang tuanya. Udah berumah tangga dia. Ketika dia udah berumah tangga, apa yang dia pikirin? Ternyata capek ya berumah tangga. Bebannya banyak, problemnya banyak, berat. Ternyata ngurusin suami capek. Ternyata menafkahi istri gak gampang. Ternyata mendidik anak-anak itu gak mudah. Belum problem kehidupan yang lain, yang silih berganti datang. Malah membuat dia lupa sama orang tuanya. Bukan bikin dia ingat sama orang tuanya. Ya Allah, dulu orang tuanya kayak begini berarti. Mungkin lebih sulit lagi. Mungkin lebih susah lagi apa yang dia alami, apa yang dia rasain. Benar nggak? Harusnya kita mikir ke sana. Harusnya kita berpikir ke sana. Ini enggak, Pak. Kadang-kadang, Pak, jalankan orang tuanya masih hidup, jangan orang tuanya meninggal, Pak. Kadang baru berumah tangga udah lupa sama orang tuanya. Yang istri dibawa suaminya, wajib taat sama suaminya, benar. Ridho suami lebih besar daripada ridho orang tua, Bu. Ibu nikah sama suami, ibu sepenuhnya tanggung jawab ibu suami. Biar kata ibu kita sakit, bapak kita sakit, suami nggak ngasih izin, haram kita keluar rumah. Selangkah perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, selangkah itu perempuan keluar api neraka Allah. Beb, kalau beli kecap gimana, Beb? Sama. Ke warung, Beb, bentaran, Beb, sama. Kondangan, Beb, wajib. Itu di Abramun ada seorang wanita menjadi wali Allah. Tahu nggak wali Allah? Wali itu kekasih Allah, Pak. Wanita juga banyak jadi wali Allah. Jadi Abdul ada seorang wanita wali Allah, seorang syarifah. Dia punya ibu sedang sakit lagi sekarat. Datang orang dari kampungnya bilang, wahai syarifah, ibumu sekarat. Kamu mau datang mau nemuin nggak? Mohon maaf ya Allah, suami saya belum pulang. Zaman dulu nggak ada handphone. Zaman dulu nggak ada handphone. Kalau orang laki keluar cari nafkah ikut gembira, itu pulangnya seminggu bisa habis sebulan. Berangkat, suami saya belum pulang, nggak berani saya keluar rumah tanpa izin suami saya. Sorenya itu utusan dari kampung datang lagi, wahai Syarifah, ibu kamu meninggal. Kamu mau lihat nggak? Nangis tuh Syarifah, ya Allah, nggak berani saya selangkah keluar rumah tanpa izin suami saya. Tuh utusan bilang nanti malam mau dimakamin. Nggak mau lihat ibu kamu yang terakhir kali, nangis dia. Nggak berani saya selangkah keluar rumah tanpa izin daripada suami saya. Kenapa? Ketika udah ikrar ijab kabul sepenuhnya, syarat surganya perempuan cuma 5. Apa? Dia taat sama suaminya. Dia taat sama suaminya. Dia puasa di bulannya, kemudian dia salat 5 waktu, dia menjaga kehormatannya. Apa kata Allah Ta'ala? Udkhulil jannah min abwab ayyumasyiti. Masuk surga kamu dari pintu mana aja, silakan kata Allah. Perempuan mau masuk surga syaratnya 5. Kalau laki-laki mau masuk surga syaratnya 10.000. Enak banget ya. Perempuan masuk surga syaratnya cuma 5. Laki-laki mau masuk surga banyak, Pak. Baru dihisab sama Allah urusan dunia kita, urusan kehidupan kita. Mau masuk surga nanti dulu kata malaikat. Kenapa? Istri ente bener nggak? Kita suami bakal ditanya tentang istri kita, Pak. Tapi istri kita nggak bakal ditanya tentang suaminya. Istri nggak bakal dituntut karena suaminya, tapi kalau suami bakal dituntut oleh Allah karena istrinya. Masya Allah. Makanya tuh perempuan mau masuk surga syaratnya gampang 5 doang. Yang pertama taat sama suaminya tuh. Tapi kita suami, Pak, tanggung jawab kita kalau udah nikah gak cuma istri, Pak, ibu kita, Pak.
Wahai istri, kalau kita punya suami, ingatin suami kita buat bakti sama ibunya. Ini sebagian perempuan akhir zaman, bukan perempuan di sini, perempuan di luar banyak. Istri-istri kalau suaminya bakti sama ibunya, istrinya cemburu ngambek. Kalau ada suami beliin hadiah buat ibunya, istrinya ngambek. Ada suami beliin rumah buat ibunya, istrinya ngambek. Pak, kita aja masih ngontrak, kok ente bela-belain buat orang tua? Udah orang tuanya nyebelin. Ada perempuan kadang begitu. Asal banget gue punya suami, emaknya dibeliin handphone bagus, gue istrinya kagak. Ibunya dibeliin baju yang bagus, gue kagak. Jangan ngiri bu. Bu, kalau suami kita kurang bakti kepada ibunya ibu ajarkan dia buat bakti. Pak, ibu dibeliin abaya yang sama buat saya enggak? Kita dibeliin kulkas bu. Pak, ibu kita dibeliin enggak? Ibu bapak dibeliin enggak? Jangan lupa pak ya. Ada nggak istri kayak begitu? Apa kata Nabi? Kalau kita mengajarkan kepada istri kita untuk bakti kepada ibu kita, besok anak kita bakal bakti juga sama ibunya. Kalau kita ngedidik suami, ingetin suami kita untuk cinta kepada ibunya, besok anak kita juga bakal cinta sama ibunya. Kenapa? Contoh bapaknya. Tarbiyatul ula inda ummahat. Idolanya anak siapa? Idolanya anak itu orang tua. Orang tua pak, kita pak. Anak itu idolanya siapa? Kita pak. Yang jadi panutannya, yang jadi teladannya, yang jadi contohnya siapa? Kita orang tuanya pak. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh kalau perempuan mau masuk surga gampang banget aksesnya. Tapi kalau laki-laki mau masuk surga nggak gampang pak. Tuh, ayo bakti sama orang tua kita. Orang tua kita tuh walaupun jauh di Jawa, orang tua saya merantau ke sini beb. Doain, telepon, tanya kabarnya. Ini kadang-kadang sebulan kagak telepon. Iya orang tuanya masih hidup udah lupa. Apalagi orang tuanya udah meninggal. Ini kebangetan, makanya orang-orang potongannya madesu. Udah masa depannya suram boleh. Ada dah, ini orang aduh mukanya udah suram deh. Kenapa? Gak bakti sama orang tuanya. Beb saya sholat rajin beb, ya terus. Beb saya puasa rajin beb, ya terus. Saya punya majelis taklim beb, saya hadir majelis taklim tiap hari. Pulang kerja saya hadir majelis taklim. Oke. Lo bakti sama orang tua lo. Orang tua lo sering lo perhatiin nggak? Enggak beb, sial. Lo sih sial. Ya udah orang susah deh. Mungkin orang susah deh. Kan rajin ibadah rajin beb, sial. Kenapa? Dia kurang perhatian sama orang tuanya. Teleponin, tanya kabarnya. Nih pak, dapat gaji pak. Pernah nggak pak dapat gaji? Ya Allah, nanti kalau dapat gaji ya Allah, gajiannya 2 juta ya Allah, 1,5 juta buat umiannya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Jangan dijawab malu. Dijawab lagi. Nah dalam hati aja mikir, suruh mikir sama dia. Dijawab malu. Bakti nggak kita sama orang tua kita? Masa dijawab malu. Dapat duit 2 juta ya Rob, ane mau hadir buat umiannya ya Rob di kampung, transfer. Atau kalau ibunya datang ke rumahnya, bu, ayo siap-siap dandan yang cantik. Kemana nak? Kita jalan-jalan ke mall Cikarang. Jalan pak, ajak naik motor kita diantar kredit. Biar katanya motor kita kredit. Ajak ke mall, sampai di mall, Umi mau belanja apa? Pilih apa yang Umi mau. Senengin, beliin pakaian yang bagus. Umi pengen ini nak, tapi kemahalan nak. Beli yang mahal. Mau beli lipstick, beli yang cakep. Pilih yang namanya yang paling mahal. Itu pas Umi ente lagi senang tuh terharu melihat ente kayak begitu, dia terharu. Saat itu ente angkat tangan ente, apa kata Allah? Gak bakal ditolak doa ente. Itu arusnya Allah berguncang bu. Ketika kita nyenengin hati orang tua kita nangis ridho sama kita, orang tua kita ridho sama kita. Allah penciptamu ridho sama kamu. Mau cari ridho mana lagi? Ridho Roma. Haji, minta. Langsung angkat tangannya tuh, langsung diijabah sama Allah Subhanahu. Udah paling enak tawasul sama siapa? Orang tua. Yuk, yang orang tuanya masih ada yuk, mulai dari sekarang yuk telepon. Minta ridho, minta maaf. Niatin ya Allah, kalau saya punya rezeki pengen umrohin orang tua saya. Ya Allah, kalau punya rezeki saya pengen hajiin. Ya Allah, kalau saya punya rezeki pengen beliin mobil, pengen beliin motor, pengen beliin rumah. Ya Allah, niatin. Gak bakal habis harta kita tuh. Doa numpang sama orang tua.
Kalau kita mau doa sama Allah, ya kita sadar diri deh. Dosa kita kebanyakan Pak. Maksiat jalan terus. Istiqomah lagi maksiatnya. Apalagi kita andelin. Orang tua mau masih ada jimat keramat kita, minta doa sama mereka. Minta doa sama mereka. Tuh. Kalau kita doa sama Allah, hijab kita masih tebal. Tapi kalau lewat orang tua kita diijabah sama Allah. Beb, kalau orang tua ini udah meninggal gimana Beb? Penyesalan, tinggallah penyesalan. Kamu sudah kehilangan 2 pintu wasilah kamu. Pintu kebahagiaan kamu udah hilang. Tapi apa kata Nabi? Kalau orang tua ente udah meninggal, apa kata Nabi? Ente harus lebih bakti lagi. Kalau masih hidup kita diwajibkan berbakti. Kalau udah meninggal, kita harus lebih berbakti lagi. Berbakti gimana? Ziarahi kuburnya. Ini sering ziarah kubur orang tuanya nggak? Sering ziarah nggak? Insya Allah sering ya. Setahun sekali. Setahun sekali. Pas mudik, pas pulang kampung. Itu kalau ingat lagi. Ya, madesu. Ziarah. Orang tua ziarahin. Ini ziarah Wali Songo nyampe. Ziarah ke makam wali dari A sampai Z nyampe. Masuk pemakaman orang tuanya. Makamnya yang mana ya? Hilang makam orang tuanya. Udah ketutup sama rumput. Ya, ini potongan-potongan gak bener nih. Ziarah orang tua kita. Terus apalagi kunjungi kerabat-kerabatnya, sanak familinya kita kunjungi, sambung silaturahmi kita kepada sahabat-sahabatnya. Oh bapak ibu ane tuh sedekah sama tetangga nih, ada yatim tetanggaannya nih sering dibantu oleh orang tua ane. Kita terusin ibadah mereka, sedekah jariah mereka kita terusin. Jangan dikurangin. Bapak ane kasih beras 5 liter. Oh kalau bisa kita 5 liter. Lebih bagus. Kurang jangan. Bakti sama orang tua. Udah meninggal. Setiap habis sholat 5 waktu baca Fatihah buat mereka. Al-Fatihain. Al-Fatihah itu ibaratnya apa? Telepon. Kita kalau punya anak udah nikah, setahun nggak pulang, telepon, kira-kira senang nggak kita? Senang nggak? Hah? Anak kita telepon dari luar kota, kita senang nggak? Senang. Apalagi kalau anak kita datang. Nabi Muhammad bilang orang yang sudah meninggal lebih peka dibanding orang yang masih hidup. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak? Nah kalau kita sudah berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, insya Allah antum semua bakal mempunyai anak yang berbakti. Jangan amin praktek. Anda nggak doain ente, Anda nyuruh praktek, praktek. Udah bakti sama orang tua, baru di hadis kita bawain. Apa yang kata Nabi? Didik ente punya anak dengan 3 perkara. Ini kan yang datang semua insya Allah punya anak ya. Yang belum punya anak Allah kasih anak cepat insya Allah. Udah punya bini emang itu pada amin. Bini pin masih hijau di amin aja. Kawin dulu baru punya anak. Tuh. 3 Pak dengerin ini baru ngajinya tadi baru mukadimah. Kalau Habib ceramah insya Allah nggak lama. Ceramahnya bentar yang penting ngerti. Ceramah lama-lama nggak ngerti buat apaan. Tapi kita pengen ceramah yang sedikit pulang bisa kita amalin. Insya Allah beduk subuh udah ceramahnya. Siap Bu? Nggak tahu nih muka-muka ngantuk, muka-muka lapar. Bingung kan ini ibu-ibunya. Jadi demel, pada keloyongan. Insya Allah muka-muka khusyuk ya. Sebab sebagian perempuan kalau udah nonton di rumahnya nonton sinetron, itu masya Allah. Sebagian Bu ibu ahli surga. Ini saya ngomong perempuan di luar. Banyak perempuan kadang-kadang kalau udah nonton TV itu pakai nama itu. Kalau niat sholat pas lagi sholat mau tadi fi'li. Tapi kalau nonton film sinetron, film Korea itu nawaitunya seminggu Pak. Ini jangan sampai tinggalan film nih. Jangan sampai kehilangan episode sinetron ini. Niatnya diinepin lagi sama dia. Besok jangan ketinggalan. Pas udah depan TV itu khusyuknya Pak, masya Allah tumaninah lagi Pak. Udah khusyuk tuh Mak. Kencing bisa dia tahan, lapar bisa hilang. Wah subhanallah lagi kalau jagoannya sakit nangis deh. Kalau jagoannya kenapa-napa ikut sedih deh. Tapi kalau jagoannya lagi senang itu ketawa-ketawa, lagi TV ketawa-ketawa deh. Banyak perempuan di luar begitu Pak. Tapi alhamdulillah bapak-bapak punya istri ahli syurga semuanya. Ada lagi perempuan imanuhum fi hatif, imannya di handphone.
Mau tidur buka handphone. Bangun tidur bukan Al-Quran lagi paling dibuka, handphone lagi Pak. Bangun tidur buka handphone, bangun tidur buka handphone. Kuota habis. Sumpah. Uring-uringan. Paket habis, uring-uringan. Ada sebagian perempuan di luar kayak begitu Pak. Alhamdulillah kita punya istri nggak begitu Pak. Alhamdulillah. Nah ini Rasul pesan apa? Adibu auladakum selesai kesalin. Didik anak kamu 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama dibilang apa? Hubbun nabiyikum. Rasul mengatakan yang pertama kita mesti mengajarkan anak kita buat cinta sama Nabi Muhammad. Cintai nabimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kita mau mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad kepada anak-anak kita kalau kita orang tuanya aja kagak cinta sama Nabi? Ini semua yang hadir kalau saya tanya cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Cinta sama Nabi? Benar? Benar? Cinta gak cuma ngaku Pak. Cinta itu punya tanda Pak. Cinta punya alamat. Apa kata Imam Syafi'i? Innal muhibba liman yuhibbul muti. Seorang pecinta dia bakal mengikuti daripada yang dicintainya. Pertanyaannya, perayaan Maulid Nabi kita adakan setiap tempat, setiap kampung. Seluruh orang ikut mewarnai perayaan Maulid Nabi. Tapi pertanyaannya, Maulid Nabi yang kita hadiri oleh-oleh pulangnya bawa apa sih? Apa sih tujuan kita datang ke majelis ini? Kita datang bukan cuma sekedar adat istiadat. Acara ini bukan cuma keseharian, bukan cuma kebiasaan, bukan cuma rutinitas demi Allah, bukan. Tapi kita berkumpul di majelis ini kita bawa tujuan Pak. Apa tujuannya? Kita pengen merangsang kembali peneladanan kita sama Nabi Muhammad. Kita pengen kenal sama Nabi Muhammad. Kita pengen punya hubungan sama Nabi Muhammad. Kita mau introspeksi diri kita nih seberapa dekat hubungan kita sama Nabi Muhammad. Rangsang kembali yuk rasa cinta kita sama Nabi. Wallah, nggak ada jalan keselamatan, nggak ada jalan kebahagiaan, nggak ada jalan kemuliaan di dalam hal apapun, di dalam aspek kehidupan ini. Kuncinya kita mengikuti Nabi Muhammad. Mau cari jalan apa lagi? Dalam kesehatan, ikuti Nabi Muhammad. Dalam bertetangga, dalam bermuamalah, berdagang, dalam hal apapun, makan, minum, berpakaian, semuanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Gak ada agama yang mengajarkan segala hal melebihi Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad begitu mencintai antum. Karena Nabi Muhammad begitu menyayangi umatnya. Karena Nabi Muhammad begitu merindukan umatnya melebihi siapapun. Dan ketahuilah ikhwan, tidak ada yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih merindukan kita melebihi Nabi Muhammad. Cinta Nabi terhadap kita melebihi orang tua kita. Kecintaan Nabi terhadap kita melebihi kekasih kita. Kecintaan Nabi terhadap kita melebihi siapapun yang di dalam semesta ini. Begitu dahsyat cintanya Nabi terhadap kita. Sampai itu dulu para nabi-nabi yang lain ngidam banget pengen kayak kita di umat Nabi Muhammad, tapi Allah gak kasih. Lihat, itu dulu Nabi Khidir berdoa kepada Allah, ya Rabb, Engkau menceritakan tentang kenikmatan surga ya Allah, perlihatkan aku tentang surga ya Allah. Di dalam kitab Nabi Khidir mendengar tentang surga ya Allah, dia ngebayangin ke surga Allah. Apa kata Allah? Ya Khidir, sesungguhnya surgaku ini mala ainun ra'at, mata kamu gak pernah melihat. Di dunia kita melihat istana yang megah, demi Allah gak ada apa-apa yang dibanding kenikmatan surga Allah. Di dunia kita ngebayangin di surga Allah kayak begini, demi Allah, apa kata Allah? Akal kita yang terbatas gak mampu membayangkan tentang kenikmatan daripada surganya Allah. Nabi Khidir bilang, ya Allah, kalau demikian perlihatkan aku surgamu ya Allah. Diijabah oleh Allah. Nabi Khidir melihat taman-taman surga Allah. Nabi Khidir melihat pintu surganya Allah. Ketika Nabi Khidir lihat pintu surganya Allah, Nabi Khidir nangis. Apa Nabi Khidir? Ya Rabbi ma'adzama sya'nuk. Ya Allah, betapa nikmatnya pintu surgamu ya Allah. Allah bilang, ya Khidir sudah kamu lihat? Udah ya Allah, balik kamu ke alam dunia. Apa yang kata Nabi Khidir? Gak mau ya Allah. Ya Khidir, pulang kamu ke alam dunia. Gak mau ya Allah. Kamu masih punya umat, kamu masih punya tugas, punya risalah yang harus kamu bawa. Apa Nabi Khidirnya? Gak mau ya Allah, aneh betul lihat pintu surga. Baru lihat pintunya Nabi Khidir udah lupa sama umatnya Pak. Allah bilang, ya Khidir, kamu punya istri sama anak. Udah lupa anak istri sama anak ya Allah. Biarin dia nongkrong depan surga aja ya Allah.
Makanya ada dua nabi yang sampai saat ini Allah angkat ke langit. Siapa? Nabi Khidir sama Nabi Isa. Nggak mau Nabi Khidir balik ke dunia, Pak. Sesekali dia balik ke alam dunia, Pak, nyamar jadi pengemis. Hati-hati. Kadang pengemis suka nyamar, Nabi Khidir nyamar jadi pengemis. Makanya kalau datang orang ke rumah kita, Pak, pakainya compang-camping, Pak, jangan diusir, Pak. Jangan-jangan itu Nabi Khidir. Husnu. Rasulullah bilang, berapa banyak orang falamma asasa bil madfub law aqsama 'ala Allah al-abarra. Berapa banyak orang datang ke rumah kita pakainya compang-camping. Ini ehoknya kebanyakan. Pakainya compang-camping, bajunya dekil. Law aqsama 'ala Allah al-abarra. Tapi ini orang seandainya dia mengangkat tangan meminta kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah. Kalau dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Maknanya apa? Kita nggak boleh ngeremehin siapapun. Itu Nabi Khidir baru lihat pintu surga udah lupa apapun. Tapi Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad Allah Ta'ala izinkan masuk ke dalam surga, bukan pintu lagi. Nabi Muhammad masuk ke surganya Allah secara yaqadhah ketika Isra Mi'raj. Tidak ada satupun makhluk yang masuk ke surga Allah melainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke surga Allah. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, masukkan semua umatku ke dalam surga Allah. Permintaan Nabi apa? Nabi pengen semua umatnya masuk surga Allah. Malaikat Jibril nyolek, ya Rasulullah, umat kamu yang suka maksiat gimana? Selama dia taubat ampunin. Umat kamu yang doyan bikin dosa gimana? Selama dia taubat ampunin. Umat kamu yang zina gimana? Selama dia taubat ampunin. Umat kamu yang suka mabuk gimana? Selama dia taubat ampunin. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, seandainya umatku datang bizunubi kamsalil jibal, dengan dosa sebesar gunung, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka ampuni dosa-dosanya. Indah nggak Nabi kita sama kita tuh? Di surga masih ingat muka-muka kita, umat yang paling megelin. Nabi minta semua umatnya biar masuk surga. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka, Nabi nangis, ya Jibril, aku meminta kepada Allah, haramkan umatku daripada api neraka. Nabi minta sama Allah apa? Biar kulit kita diharamkan daripada api nerakanya Allah. Makanya kita umat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dikatakan apa? Umat Nabi Muhammad, setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Siapa yang gak mau masuk surga? Pertanyaannya. Aneh yakin nih kita kalau ditanya sama Allah, pengen masuk surga gak? Pengen. Gak usah kita yang lagi ngaji, Pak. Kita ke depan lihat orang lagi mabok, kita bilang kamu neraka, oh lempar botol muka ini. Biar kata lagi mabok, dia pengen masuk surga. Ketemu orang gila di jalanan, kamu masuk neraka, oh dikejar kita orang gila, Pak. Orang gila aja pengen masuk surga. Setiap orang pengen masuk surga. Allah ciptain surga, Allah ciptain jalan penghuninya. Allah ciptain neraka, Allah ciptain jalan penghuninya. Ahli surga, cirinya apa? Di dunia dia bakal dimudahkan dan diringankan untuk beramal dengan amal ahli surga. Ahli neraka bakal dimudahkan dengan pekerjaan ahli neraka. Banyak orang, Pak, kalau mau ngaji alasannya banyak. Hujan, mau ngaji badan pegel-pegel, gak enak badan. Tapi kalau udah bikin dosa, enak aja gampang. Mau ngaji, ya bensin gua tinggal dikit, besok gua kerja ke pabrik.